Dan pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah daerah. Laporan pertama dari @beniawan37. Lapor, Pak Polisi, di sekitaran Taman Tegalega, Bandung ada oknum yang pura-pura tersenggol kendaraan dan meminta pertanggungjawaban pengendara. Mohon ditertibkan Pak, membuat pengguna jalan resah. Dan kini kita lihat laporan yang kedua pemirsa dari @trm_a57xx. Lapor Pak Polisi, mohon patrolinya di area Jalan Parapat, Medan. Sering terjadi balapan liar oleh sejumlah anak muda yang membuat pengguna jalan terganggu dan membahayakan pengguna jalan. Dan berikutnya laporan terakhir pemirsa, laporan ketiga dari @ringho808. Lapor Pak Polisi di Jalan Komarudin, Pulau Gebang, Jakarta Timur saat pagi dini hari sering terjadi begal dengan senjata tajam. Mohon patrolinya Pak agar warga merasa aman warga saat bepergian. Dan itu dia tadi pemirsa laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Puluhan warga dari Mojokerto, Sidoarjo dan Gresik tertipu membeli perumahan murah di Desa Sumber Tanggul, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Masing-masing korban mengalami kerugian 100 hingga 500 juta rupiah dengan total mencapai 2 miliar lebih. Para korban pun melapor ke Polres Mojokerto. Sejumlah warga dari Mojokerto, Sidoarjo, dan Gresik menjadi korban kasus penipuan perumahan di Desa Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Para korban merasa tertipu lantaran telah membayar lunas tanah yang rencananya akan dibangun perumahan namun tak kunjung ada kejelasan. Bahkan setelah dilakukan pelunasan senilai ratusan juta di depan notaris, kini pihak developer menghilang tanpa ada kejelasan. Mayoritas para korban tertipu 130 juta hingga 500 juta rupiah. Para korban ini tak hanya membeli satu kafling, bahkan seorang ada yang membeli hingga 3 kafling tanah. Lokasi tanah yang rencananya akan digunakan sebagai perumahan masih berupa sawah yang statusnya masih lahan hijau. Ada sekitar 25 orang korban penipuan dengan kerugian keseluruhan mencapai 2 miliar. Yang pertama adalah sertifikat harus segera jadi, rumah harus segera dibangun karena sudah melewati batas PPJP. Kan PPJP kan harus sesuai notaris itu, sudah melewati semuanya. Dan juga yang meminta pembatalan uangnya segera dikembalikan. Pasti diiming-imingi dengan harga yang murah dan juga sudah notaris. Itu sih sebenarnya. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang sih banyak korban yang belum selesai itu, mulai dari perumahannya, bangunannya, dan juga ternyata ada di tanahnya itu ada tanah hijau juga, tanah pertanian, dan juga belum selesai semua tuntas. Para korban berharap uang yang sudah masuk bisa dikembalikan atau minta pembangunan perumahan bisa langsung dilakukan karena para korban sudah menunggu hingga 2 tahun lebih. Aktor laga Sandi Perbada ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Perbada dibunuh tetangganya dengan senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Aktor laga Sandi Permana yang dikenal dengan perannya sebagai Arya Soma di sinetron Misteri Gunung Merapi ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Korban dibunuh tetangganya saat sedang mengendarai sepeda listrik. Peristiwa bermula saat korban usai memberi makan ternaknya tak jauh dari rumahnya. Korban yang mengendarai sepeda listrik tiba-tiba dihampiri pelaku yang membawa senjata tajam. Pelaku kemudian menghujani korban dengan beberapa kali tikaman hingga korban tersungkur dan meninggal dunia.
Untuk titik penusukannya saya nggak tahu Pak, tapi infonya di badan samping, di pipi dan kepala atau di leher. Oh, jadi Ada di 3 titik katanya. secara membabi buta ya? Iya, ini terjadi setelah kembali dari tempat Ternak gitu ya? Ternak ayam itu. Polisi kini masih menyelidiki kasus pembunuhan ini dan belum membeberkan motif pembunuhan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang guru di kota Kendari, Sulawesi Tenggara diduga melecehkan siswinya yang masih duduk di kelas 4 SD. Tidak terima anaknya dilecehkan, orang tua siswa mengamuk kepada guru terduga pelaku. Guru berusia 53 tahun ini nyaris menjadi bulan-bulanan orang tua siswi setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang murid yang duduk di kelas 4 SD di Kendari, Sulawesi Tenggara. Orang tua korban mengaku anaknya dilecehkan saat mengikuti mata pelajaran olahraga yang diajarkan terduga pelaku. Mengetahui kejadian itu, keluarga korban yang tersulut emosi mendatangi guru SD di sekolah hingga terjadi keributan. Untuk menghindari amukan keluarga korban, pelaku diamankan unit PPA Satreskrim Polresta Kendari. Pak Guru ini dia sayang sekali saya. Kaget saya sebagai orang tua. Sayangnya seperti apa nak? Dia suka kasih saya uang. Tapi hanya sendirimu. Iya, hanya sendiri saya saja dikasih uang. Makanya dia itu merasa risih. Terduga pelaku menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polresta Kendari. Seorang pemotor dikeroyok oleh sejumlah pria hingga babak belur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang menerima laporan dari korban berhasil menangkap 4 pelaku pengeroyokan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @officialinews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Today bersama rekan saya Gede Satria dan Galuh Pandu langsung dari iNews Center Jakarta. Saya Reza Siregar pamit, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Dari sebuah video amatir warga di Jalan Inspeksi Pamtelo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dibuat heboh dengan sejumlah pria yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang pemotor di jalanan. Aksi penganiayaan ini kemudian dipisahkan oleh warga sekitar sehingga para pelaku langsung kabur dari lokasi dengan mengendarai motornya. Akibat insiden pengeroyokan tersebut, korban diketahui babak belur menderita luka lebam di wajah dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi mendapatkan laporan dari korban, kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap 4 pelaku pengeroyokan di rumahnya masing-masing.